Salam. Belum. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Yohanes 14 mulai ayat dari 24. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukannya daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Firman Tuhan mengajari kita pada malam hari ini. Ketepatan kemarin itu pencurahan Roh Kudus, Dan kalau Roh Kudus, kalau Tuhan tidak naik ke surga, tidak mungkin ada Roh Kudus turun. Naiknya Yesus ke surga, maka itu kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau kita tidak mengalami Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi saksi. Karena di dalam satu Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau nggak ada Roh Kudus? Kalau Tuhan Yesus gak naik ke surga, itu percuma. Karena apa? Roh Kudus gak mungkin turun. Dengan adanya Roh Kudus, kita diberi kemampuan untuk menolak segala yang jahat. Karena Roh Kudus itu sesungguhnya guru yang ajaib. Jadi kita bisa mengalahkan kejahatan, kita bisa mengalahkan dosa karena adanya Roh Kudus. Karena itu kita harus mengambil keputusan terhadap dosa. Tidak, ya tidak. Sesuatu yang mendatangkan dosa itu harus kita berani menolak. Tidak. Karena apa? Kita diberi Roh Kudus sehingga kita diberi kemampuan. Roh Kudus itu menghibur, ya, dihiburkan kita. Roh Kudus yang menghibur. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, hidup kita ini sia-sia. Yesus mati pun juga percuma kalau Yesus gak bangkit. Jadi itu mutlak. Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, Yesus naik ke surga untuk kita, supaya mendatangkan Roh Kudus kepada kita. Ini adanya Roh Kudus, kita mampu untuk menghadapi segala persoalan. Persoalan apapun kita mampu menghadapi karena adanya Roh Kudus. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita namanya pendoa. Gak bisa berdoa itu tanpa Roh Kudus. Doa dengan daging nggak bisa. Karena doa itu sesungguhnya dipanjatkan sesuai keinginan Allah sendiri. Makanya makanya ada kubu doa. Kubu doa itu ya berdoa, tapi tanpa Roh Kudus doa kita semu. Waktu aku pertama kali jadi masuk Kristen, waktu itu saya mau jadi wakil gembala FA. Jadi ada penumpangan tangan, diurapi semua Roh Kudus. Waktu itu saya gandengan tangan, semua pengerja itu gandengan tangan. Suruh dicurahkan Roh Kudus. Pertama kali saya itu dapatnya kayak ayam gitu. Waget aku. Gak iso berhenti lagi. Petak apa? Petak. Jadi pikiran kabeh gitu tarik-tarikan. Petak gak iso mandek kayak saya itu petak gitu kok gak berhenti ya petak. Terus sama waktu itu Pak Alek masih
saya di Betani gandengan tangan gitu. Terus nobar gitu, petak. Dadi yo kayak pitik nabrak ngono kayak petak ngono kae. Tapi lama-lama bar kuwi petak lama-lama terus saya tuh malu mau mengucapkan karena kayak ayam gitu loh. Terus di mana ayo terus Roh Kudus penuhi berubah akhirnya berubah. Terus itu bahasa yang sangat kenceng sekali, bahasa roh wis gak petek-petek lagi. Karena apa? Wis mulai teratur. Lah itu kemana-mana itu kayak rasanya ngejak ngomong aja ini Roh Kudus ini, kok ngejak ngomong aja. Terus saya tuh bingung, waduh ini dek nganu kok mau ke kamar mandi mau apa kok ngejak ngomong aja. Jadi wis ngomong aja terus bahasa roh aja terus, wis pokoknya ngomong aja terus bahasa roh. Terus habis gitu bahasa roh itu untuk merubah orang. Namanya ada Roh Kudus. Roh Kudus untuk bicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus itu membantu berdoa. Karena pentingnya Roh Kudus itu untuk kita semua. Makanya itu kita harus benar-benar menghargai Roh Kudus. Kalau kita nggak menghargai Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa untuk sampai hari ini. Karena Roh Kudus itu yang menentukan kehidupan. Kita melayani karena Tuhan. Sebabnya apa? Roh Kudus yang mendidik kita. Lalu nggak ada Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena Roh Kudus itu yang mampu mengajari kita. Jadi kita dididik. Roh yaitu penghibur. Itu datang kepada kita untuk menghibur kita, menolong kita. Bahkan Tuhan ngomong, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Sehingga itu Roh Kudus itu perannya penting sekali. Aku sampai bilang, Tuhan, aku ini sopo to Tuhan, wong aku ini orang bodoh, gak iso popo. Tapi karena adanya Roh Kudus, kita itu berani hidup. Sopo manusia bisa. Kita nggak bisa hidup bener itu nggak iso tanpa Roh Kudus, karena sifat manusia itu nggak ada bener-benernya. Makanya Yesus naik ke surga mencurahkan Roh Kudus supaya kita, Roh Kudus penghibur kita, memberi kekuatan kita, memberi kemampuan kita. Makanya kita jangan nolak. Kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, mestinya hati nurani kita itu kalau mau berbuat salah sudah tahu kok itu. Mesti Roh Kudus mesti mengingatkan jangan. Tapi karena kita seringnya budek itu nggak ngereken gitu, jadi lama-lama hilang gitu loh. Roh Kudus jadi nggak bekerja. Makanya itu kita harus semakin hari semakin mencintai Tuhan dengan cara memuji, menyembah Tuhan supaya Roh Kudus terus berkarya. Roh Kudus gerakkan supaya diaktifkan dalam kehidupan kita. Caranya kita suka membaca firman, kita suka memuji, menyembah Tuhan. Kita orang jangan cari muka mek manusia. Kalau kamu cari muka mek manusia itu rugi, nggak dapat apa-apa, sering dikecewakan. Tapi kalau kita cari muka sama Tuhan Yesus, kamu ketemu mukanya, pasti ketemu berkatnya. Dan kita kalau ketemu berkatnya, hidup kita ini ditoto dapat berkat, mesti otomatis kalau orang dipenuhi Roh Kudus, kita dituntun, diberkati untuk menjadi berkat. Bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita hidup sendiri, memang kebaikan seorang itu nggak bisa membawa kita berkenan dengan Tuhan. Kebaikan itu tanpa Tuhan nggak bisa. Kebaikan dari Tuhan itu namanya kasih, berbuat kasih ditujukan untuk Tuhan. Aku melakukan ini untuk Tuhan supaya Tuhan dimuliakan lewat kehidupanku. Sehingga kita diberi kemampuan untuk terus bertahan hidup di dalam kebenaran. Ingat, gak perlu khawatir sebab apa? Roh penghibur sudah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Cari muka lah sama Tuhan, biar kamu menemukan muka Tuhan dan menemukan jawaban doa. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Haleluya.